Saat itu, fokus saya hanyalah menata diri dan memulihkan keadaan. Saya bahkan tidak yakin apakah saya memiliki cukup ruang mental untuk memikirkan gambaran besar atau impian jangka panjang. Tidak ada rencana besar, yang ada hanyalah satu tujuan sederhana, bertahan melewati beberapa tahun ke depan dan membangun sebuah komunitas. Meghan Markle tidak menerima surat penolakan. Yang ia terima justru sesuatu yang jauh lebih dingin. Ketika British Vogue merilis daftar peringkat tahun 2025, majalah itu secara halus menobatkan Putri Catherine sebagai ikon gaya global. Sambil sama sekali tidak menyebut nama Meghan, tidak ada kritik, tidak ada penjelasan, hanya keheningan. Dalam lingkaran mode paling elit, keheningan bukanlah hal kebetulan. Ia adalah sinyal tentang kepercayaan, akses, dan siapa yang tidak lagi dianggap bagian dari ruangan itu. Ketika Catherine diangkat dengan wibawa yang tenang, absennya Meghan berbicara lebih keras daripada tajuk berita manapun. Apa artinya ketika pengaruh masih ramai diperbincangkan, tetapi dukungan institusional menghilang? Tetap bersama kami, karena keputusan ini mengungkap lebih dari sekadar dunia fashion. Daftar yang mengubah suasana. Begitu daftar itu dipublikasikan, reaksinya tidak heboh, namun terasa seketika. Para editor terdiam. Penata gaya membaca ulang nama-nama yang tercantum. Orang-orang dalam industri segera menyadari bahwa telah terjadi pergeseran, bahkan sebelum media sosial ramai membahasnya. British Vogue tidak menggembar-gemborkan perilisan ini atau membingkainya sebagai tontonan besar. Mereka hanya menerbitkan daftar busana terbaik perdana mereka dan membiarkan maknanya menyebar dengan sendirinya. Justru ketenangan itu yang menjadi petunjuk. Ketika Vogue bergerak secara senyap, pesannya ditujukan bagi mereka yang sudah tahu cara mendengarkan. Sekilas, daftar tersebut tampak familiar. Keanggunan, selera, pengaruh. Namun ini bukan sekadar kumpulan busana atau suasana musiman. Vogue menegaskan bahwa ini bukan soal tren, melainkan soal kehadiran. Tentang individu yang gaya dan wibawanya terasa bahkan sebelum mereka berbicara. Dengan demikian, daftar ini lebih berfungsi sebagai penempatan posisi daripada pujian. Ia menjadi peta tentang siapa yang penting saat ini dan alasannya. Itulah sebabnya daftar seperti ini berperan sebagai alat penjaga gerbang. Ia tidak merayakan usaha, melainkan menetapkan otoritas. Masuk berarti dipercaya. Tidak masuk berarti sesuatu yang jauh lebih kompleks. Vogue tidak menjelaskan pilihannya karena memang tidak perlu. Dalam media elit, penjelasan justru melemahkan kekuasaan. Daftar ini ada untuk mendefinisikan ruangan, bukan membenarkannya. Dan ruangan itu didefinisikan dengan sangat jelas. Setiap nama dipilih dengan maksud tertentu, menegaskan jalur masing-masing. Warisan, ketenangan, jangkauan budaya, urutan penting, cara penyajian penting, bahkan pilihan kata pun diperhitungkan. Vogue tidak membuka ruang debat, ia menetapkan aturan main. Inilah mereka yang membentuk budaya tanpa harus mengejarnya. Inilah mereka yang dianggap mampu bertahan. Karena itulah ketidakhadiran terasa jauh lebih mencolok dibandingkan kehadiran. Dalam daftar yang dirancang untuk mencakup pengaruh di bidang mode, film, musik, dan budaya global, nama-nama yang hilang bukanlah kebetulan. Vogue tidak melupakan figur yang punya visibilitas. Ia menyaring mereka. Ini bukan penghinaan, melainkan keputusan. Dan keputusan di institusi seperti Vogue jarang didorong oleh emosi. Ia bersifat strategis. Di titik inilah pengumuman berubah menjadi tafsir. Setelah pembaca melewati judul-judul besar, muncul pertanyaan sesungguhnya. Apa yang dikatakan daftar ini tentang akses? Tentang siapa yang masih berada di lingkaran dalam dan siapa yang tak lagi mendefinisikannya? Vogue tidak mengkritik, tidak menjelaskan. Ia hanya menerbitkan daftar itu lalu mundur selangkah.
Dengan begitu, ia mengingatkan semua yang memperhatikan bahwa kekuasaan dalam dunia mode tidak pernah berteriak. Ia mengatur ruangan, menutup pintu dengan lembut, dan membiarkan keheningan berbicara. Jika keheningan adalah pesannya, lalu kepada siapa sebenarnya Fogg berbicara? Dan mengapa sekarang? Jangan berpaling, karena bagian selanjutnya akan mengejutkan Anda. Dimahkotai tanpa kampanye. Catherine tidak masuk daftar itu seperti yang lain. Ia tidak dicampur, tidak diperingkat bersama rekan sejawat, dan tidak dibingkai sebagai bagian dari tren sesaat. Ia ditempatkan. Sejak pandangan pertama, jelas bahwa Catherine, Putri Wales, tidak sedang dibandingkan. Ia dipisahkan. Di puncak daftar, Fogg tidak memperlakukannya sebagai peserta budaya mode, melainkan sebagai bagian permanen darinya. Perbedaan ini sangat penting. Sebagian besar figur dalam daftar semacam ini dihargai karena momentum, tahun yang kuat, penampilan viral, atau sudut pandang baru. Namun posisi Catherine bekerja dengan cara berbeda. Tidak ada kesan persaingan, tidak ada narasi bahwa ia mengungguli yang lain. Sebaliknya, posisinya menyampaikan sesuatu yang tak terelakkan. Ia tidak dimahkotai karena berkampanye, berevolusi, atau menuntut ruang. Ia dimahkotai karena telah menjadi bagian dari struktur itu sendiri. Bahasa yang digunakan Fogg memperkuat pesan tersebut. Menyebutnya sebagai influencer global atau abadi, bukan soal jangkauan atau relevansi modern. Istilah-istilah itu menandakan daya tahan dan keberlanjutan. Pengaruh yang tidak melonjak atau memudar, tetapi terakumulasi secara perlahan dari waktu ke waktu. Fogg tidak memuji satu musim pilihan busana yang tepat, melainkan mengakui keselarasan jangka panjang dengan institusi yang menghargai kesinambungan dibanding kebisingan. Itulah sebabnya Catherine tidak ditempatkan di samping para pencipta tren atau pengganggu digital. Ia tidak dibandingkan dengan figur yang kekuatannya bergantung pada visibilitas atau reinvensi terus-menerus. Sebaliknya, ia diposisikan secara konseptual bersama nama-nama bersejarah, perempuan-perempuan yang pengaruhnya melampaui siklus, tajuk berita, dan kontroversi. Sosok yang tidak perlu mengumumkan otoritas, karena sistem telah lebih dulu mengakuinya. Dalam lingkaran itu, Catherine bukan pendatang baru. Ia adalah penerus yang alami. Sejarah gayanya menjelaskan alasannya. Fogg menyoroti bukan eksperimen, melainkan konsistensi. Kesetiaan pada desainer Inggris, hubungan yang terukur dengan busana vintage, serta insting terhadap waktu, bukan perhatian. Catherine tidak membanjiri merek. Ia mengangkatnya dengan ketenangan. Satu penampilan saja mampu mengubah arah sebuah label. Bukan melalui sensasi, melainkan melalui kepercayaan. Para desainer tidak pernah bersiap menghadapi kontroversi ketika Catherine mengenakan rancangan mereka. Yang mereka harapkan justru adalah kestabilan. Dan kestabilan inilah mata uang paling berharga bagi Fogg ketika memikirkan masa depan jangka panjang, terutama di saat seperti sekarang. Dunia mode, seperti media, sangat mudah bergejolak. Tren cepat memudar, pengaruh mudah terpecah. Di tengah kondisi itu, Catherine menghadirkan sesuatu yang langka. Sosok yang kehadirannya menenangkan pasar, bukan mengguncangnya. Fogg memahami dinamika ini dengan sangat mendalam. Perannya bukan hanya mencerminkan budaya, tetapi juga melindunginya dari ekses berlebihan. Artikel tersebut bahkan tidak hanya melihat ke belakang, melainkan juga mengarah ke depan. Fogg mencatat bahwa pengaruh Catherine diperkirakan akan terus berkembang, terutama seiring meluasnya peran resminya dalam monarki. Proyeksi ini sangat penting. Ini menunjukkan bahwa Fogg tidak sekadar menanggapi siapa Catherine hari ini, melainkan berinvestasi pada sosok yang sedang ia bangun di masa depan. Hanya sedikit figur yang diberi kepercayaan sebesar itu. Disinilah pengakuan berubah menjadi kepercayaan institusional. Fogg tidak hanya mengakui dampak Catherine, tetapi juga menyelaraskan diri dengan otoritasnya di masa mendatang. Keselarasan ini bukan bersifat emosional, melainkan strategis. Ini menandakan bahwa kekuatan Catherine tidak bergantung pada validasi terus-menerus. Ia tertanam dalam sistem yang bergerak lambat, penuh perhitungan dan tegas.
Ketika pembaca benar-benar memahami kerangka tersebut, pesannya menjadi jelas. Catherine tidak sekadar memenangkan momen, ia melampauinya. Dengan begitu, ia menunjukkan bagaimana Fogg mengukur pengaruh sejati, bukan dari siapa yang paling keras bersuara, melainkan dari siapa yang bersedia didukung institusi ketika kebisingan mereda. Namun jika pengaruh adalah soal warisan, bukan volume, lalu siapa sebenarnya yang mengendalikan masa depan mode? Teruskan membaca. Ekonomi di balik Kate Effect. Dunia mode tidak bereaksi secara emosional ketika Catherine bergerak. Ia menyesuaikan diri. Pengecer memantau stok, desainer mencermati lonjakan lalu lintas. Analis memperhatikan waktu kemunculannya. Setiap kali Catherine, Putri Wells, tampil di hadapan publik, dampaknya bukan spekulatif atau simbolis. Ia bisa diukur. Penjualan meningkat. Daftar tunggu terbentuk, merek kecil meraih visibilitas dalam semalam. Sesuatu yang biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun. Ini bukan sekadar kekaguman, ini adalah perilaku pasar. Dan pasar tidak bereaksi terhadap simbol tanpa dasar yang nyata. Apa yang disebut Kate Effect bekerja layaknya tuas ekonomi. Satu busana saja mampu mengangkat sebuah label dari pengakuan terbatas menjadi permintaan arus utama. Jadwal produksi berubah, minat ekspor meningkat. Pencarian digital melonjak dengan pola yang dapat ditelusuri langsung ke satu penampilan publik. Ini bukan kebetulan dan bukan sensasi sesaat. Ini adalah konsistensi yang bertemu dengan kredibilitas. Perbedaan kuncinya terletak pada keandalan. Catherine tidak menciptakan lonjakan perhatian yang tak terduga. Ia membangun rasa percaya. Merek tidak mengkhawatirkan reaksi balik atau volatilitas. Mereka memperkirakan hasil yang stabil. Inilah tepatnya bagaimana Fogg menilai pengaruh, bukan melalui tepuk tangan, tetapi melalui sistem. Fogg tidak bertanya siapa yang paling ramai dibicarakan minggu ini. Ia bertanya siapa yang kehadirannya menciptakan efek berantai bagi desainer, pengecer, institusi budaya, dan kemitraan jangka panjang. Dalam konteks ini, pengaruh bukanlah soal kebisingan. Ia adalah soal daya ungkit. Dan daya ungkit hanya berfungsi jika dapat diulang tanpa runtuh. Disinilah pengendalian diri menjadi bernilai. Catherine tidak tampil di mana-mana. Ia tidak menyebarkan kehadirannya ke berbagai platform dan kolaborasi tanpa batas. Setiap kemunculan tetap cukup jarang untuk terasa penting dan cukup terkendali untuk menenangkan. Fogg memahami ekonomi kelangkaan. Visibilitas tanpa batas akan mengikis dampak. Pengendalian diri justru menjaganya. Karena itulah pengaruh Catherine terus bertambah, bukan meledak lalu menghilang. Ia tidak perlu mengingatkan publik akan keberadaannya. Sistemlah yang melakukannya untuknya. Dari sudut pandang finansial, hal ini menjadikannya sangat menarik bagi institusi, termasuk Fogg. Majalah seperti Fogg tidak hanya mendokumentasikan mode, mereka menjaga hierarkinya. Mereka tahu siapa yang menstabilkan ekosistem dan siapa yang berpotensi mengacaukannya secara tak terduga. Stabilitas bukan berarti membosankan. Ia berarti dapat diandalkan. Dalam iklim budaya yang tidak pasti, figur yang dapat diandalkan menjadi jangkar, dan Catherine berfungsi sebagai jangkar tersebut. Yang paling penting, pengaruh ekonomi ini bekerja tanpa perlu negosiasi. Catherine tidak mengumumkan kolaborasi atau menuntut hasil tertentu. Ia tidak membingkai penampilannya sebagai strategi. Pasar bereaksi dengan sendirinya. Otonomi inilah yang membuat dampaknya kredibel. Ketika pengaruh perlu dijelaskan, kekuatannya melemah. Ketika ia bekerja dalam keheningan, ia justru menguat. Itulah sebabnya keputusan Fogg bukanlah keputusan sentimental, melainkan analitis. Fogg tidak mengangkat Catherine karena ia dikagumi. Ia mengangkatnya karena ia menurunkan risiko. Dalam dunia mode, itu tak ternilai harganya. Merek tidak hanya menginginkan perhatian. Mereka menginginkan jaminan bahwa perhatian tersebut tidak akan berubah menjadi ketidakstabilan. Catherine memberikan jaminan itu dengan melakukan lebih sedikit, bukan lebih banyak. Disinilah logika editorial bertemu dengan uang. Daftar Fogg bukanlah kontes popularitas. Ia adalah proyeksi masa depan. Ia mencerminkan siapa yang diyakini Fogg
akan terus menggerakkan sistem bertahun-tahun ke depan, bukan siapa yang sedang berada di puncak hari ini. Jejak ekonomi Catherine menandakan daya tahan. Pengaruhnya tidak bergantung pada siklus kontroversi atau reinvensi tanpa henti. Ia tertanam dalam institusi yang menghargai kesabaran. Dengan mengakui hal itu, Vogue tidak sekadar mendokumentasikan Cat Effect. Ia menyelaraskan diri dengannya. Karena ketika sebuah institusi memilih stabilitas daripada tontonan, ia sedang mengambil taruhan jangka panjang. Dan dalam perhitungan Vogue, Catherine tetap menjadi salah satu investasi paling aman dan paling kuat dalam pengaruh budaya modern. Namun ketika daftar itu diperluas dan sorotan semakin lebar, mengapa Meghan Markle justru menghilang? Dan apa sebenarnya makna dari penghilangan itu? Tetap bersama kami. 55 nama dan satu keheningan. Ketika daftar kedua dirilis, tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Ini bukan daftar eksklusif sempit di mana satu nama yang hilang masih bisa dianggap sebagai pilihan editorial atau keterbatasan ruang. Ini adalah jaring yang sangat luas. 55 nama, mulai dari aktor, desainer, musisi, hingga tokoh berpengaruh dalam budaya global. British Vogue memastikan tidak ada satupun bidang yang terlewat. Dan justru karena itulah, keheningan tersebut terasa begitu mencolok. Daftar itu tampak seperti daftar hadir pengaruh modern. Amal Clooney dipuji karena konsistensinya dalam membangun citra yang khas dan mudah dikenali. Para musisi dihargai bukan hanya karena musik mereka, tetapi juga karena peran mereka dalam membentuk budaya visual. Aktor-aktor dirayakan atas keberanian, keunikan, dan kesediaan mengambil risiko. Bahkan figur pria pun diberi ruang yang jelas, masing-masing dengan narasi yang dirancang dengan cermat. Semua orang punya peran, semua orang punya alasan untuk ada di sana. Setiap nama disertai konteks, namun Meghan Markle tetap tidak tercantum. Pada titik itu, persoalannya bukan lagi rasa penasaran soal mode. Ini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Ini bukan Vogue yang lupa. Vogue tidak pernah mengabaikan figur dengan profil setinggi dirinya. Ini adalah keputusan sadar bahwa Meghan tidak lagi sesuai dengan definisi yang menjadi dasar daftar tersebut. Dalam media elit, perbedaan ini sangat penting. Dilupakan adalah hal langka. Disaring keluar adalah tindakan yang disengaja. Daftar seperti ini tidak mengukur popularitas. Ia mengukur kejelasan. Siapa diri Anda saat ini? Apa yang Anda wakili? Di jalur mana Anda berdiri tanpa perlu penjelasan? Setiap nama dalam daftar itu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan tegas. Itulah alasan mereka ada di sana. Ketidakhadiran Meghan menyeratkan sesuatu yang tidak perlu dijelaskan secara eksplisit oleh Vogue. Apapun yang ia wakili saat ini, majalah tersebut tidak melihatnya sebagai otoritas budaya. Dan Vogue tidak pernah menjelaskan penghilangan itu. Itu bukan keraguan, melainkan keyakinan. Institusi seperti Vogue tidak memberikan catatan kaki untuk keputusan yang sudah mereka tetapkan secara internal. Keheningan adalah cara mereka menyampaikan finalitas tanpa membuka ruang negosiasi. Pernyataan resmi justru akan melembutkan dampaknya. Keheningan membuatnya jauh lebih tajam. Di dalam lingkaran mode dan media, pesan itu langsung dipahami. Masuk dalam daftar semacam ini bukan sekadar simbol. Ia memengaruhi undangan, kolaborasi, dan akses. Ia menentukan siapa yang dipercaya untuk kemitraan jangka panjang, dan siapa yang mulai dipandang sebagai sosok yang sulit diprediksi. Pilihan diam Vogue menandakan bahwa unsur ketidakpastian telah masuk ke dalam perhitungan. Yang membuat penghilangan ini semakin keras adalah betapa menyeluruhnya daftar tersebut. Ini bukan soal selera pribadi atau bias editorial. Vogue mencakup hampir setiap sudut budaya modern. Artinya, ketidakhadiran itu bukan kebetulan, ia bersifat definisional.
Meghan tidak dikeluarkan karena kurang dikenal. Ia dikeluarkan karena Vogue tidak bisa atau tidak mau mendefinisikan pengaruhnya dengan cara yang sesuai dengan ruangan itu. Dan begitu hal itu terjadi, konsekuensinya mengikuti secara perlahan, tidak seketika, tidak terbuka, tetapi konsisten. Penjaga gerbang lain memperhatikan, para editor mengambil isyarat, undangan mulai berkurang, dukungan menjadi bersyarat. Dalam industri yang dibangun atas keselarasan, ketidakpastian adalah sesuatu yang mahal. Daftar itu tidak menyerang, tidak mengkritik, bahkan tidak mengakui adanya kekosongan. Vogue hanya melangkah maju seolah-olah ruangan itu sudah lengkap. Dan justru itulah yang membuat keheningan terasa begitu berat. Dalam dunia yang diatur oleh akses, diabaikan bukanlah posisi netral. Itu adalah sinyal bahwa sesuatu telah berubah. Pintu tidak dibanting, ia hanya berhenti terbuka. Lalu ketika pengaruh tak lagi membuka pintu, apakah Meghan Markle mencoba membukanya dengan paksa? Teruslah menonton. Ketika kontrol menjadi masalah, segalanya tidak runtuh karena keheningan. Perubahan terjadi saat Meghan Markle mencoba masuk kembali ke ruangan itu dengan syaratnya sendiri. Menurut berbagai sumber industri, ia tidak menunggu British Vogue mendatanginya. Ia yang lebih dulu menghubungi. Namun yang terjadi setelahnya bukan percakapan editorial biasa, melainkan daftar tuntutan. Sumber menyebutkan bahwa permintaannya tidak samar. Liputan penuh, posisi menonjol, persetujuan atas foto, persetujuan atas kutipan, bahkan persetujuan atas narasi akhir. Bukan kolaborasi, melainkan kontrol. Secara praktis, itu berarti Vogue menyediakan platform, sementara Meghan menentukan cerita, dan disitulah pintu itu berhenti terbuka secara senyap. Vogue bekerja dengan perempuan-perempuan berkuasa setiap tahun, kepala negara, ikon budaya, raksasa industri. Tak satu pun dari mereka mengatur otoritas editorial. Otoritas itu adalah mata uang Vogue. Begitu diserahkan, Vogue berhenti menjadi Vogue. Ia berubah menjadi papan iklan. Para orang dalam industri sepakat Vogue tidak beroperasi dengan cara seperti itu, apalagi ketika citra seorang figur publik sudah bersifat memecah opini. Ini bukan soal ambisi. Ambisi adalah hal yang wajar. Yang menimbulkan tanda tanya adalah rasa berhak. Asumsi bahwa akses adalah sesuatu yang otomatis, bukan sesuatu yang harus dibangun. Bahwa peran majalah hanyalah mengeksekusi, bukan menafsirkan. Dalam media mode kelas atas, nada seperti ini jauh lebih penting daripada permintaan itu sendiri. Karena kekuasaan di ruang-ruang ini bersifat sunyi dan hanya dibagikan kepada mereka yang memahami keseimbangannya. Tidak ada konflik dramatis, tidak ada email bocor, tidak ada penolakan publik. Vogue menolak dengan sopan, tegas, lalu melanjutkan langkahnya. Dalam dunia ini, respons seperti itu berbicara lebih keras daripada pernyataan apapun. Penolakan keras menciptakan cerita. Penolakan diam menutup berkas, dan dampaknya tidak berhenti di situ. Ketika Vogue mundur, yang lain memperhatikan. Editor berbincang. Penata gaya mencatat, undangan melambat bukan sebagai hukuman, melainkan karena kepercayaan mulai goyah. Institusi tidak menyukai ketidakpastian, dan ketika seorang figur ingin mengendalikan setiap bingkai, setiap kata, setiap hasil, itu menandakan risiko. Ada masa ketika kehadiran Meghan terasa menarik, baru, dan tak terduga. Mode hidup dari misteri semacam itu. Namun misteri membutuhkan jarak. Seiring waktu, pesan yang disampaikan menjadi semakin familiar, terlalu terkelola, berulang. Setiap penampilan tampak dirancang untuk memperbaiki persepsi, bukan menciptakan sesuatu yang baru. Dan mode tidak memberi penghargaan pada usaha yang terlihat jelas. Ia menghargai usaha yang tak tampak. Di atas segalanya, Vogue melindungi kredibilitasnya. Ia tidak membangun ulang citra. Ia tidak menjadi wasit reputasi. Ia mendokumentasikan pengaruh di mana ia percaya pengaruh itu masih ada, secara bersih, meyakinkan, tanpa negosiasi. Ketika dihadapkan pada permintaan yang mengaburkan batas tersebut, jawabannya sederhana.
Tidak ada pengumuman, tidak ada penjelasan, hanya ketiadaan. Dan ketiadaan itu bukan berasal dari permusuhan, ia berasal dari batasan. Vogue tidak membutuhkan Meghan Markle agar daftar itu berfungsi. Daftar itu tetap bekerja tanpanya, dan itulah realitas yang direspons oleh institusi. Bukan tekanan, bukan visibilitas, melainkan stabilitas. Begitu hal ini dipahami, polanya menjadi jelas. Masalahnya bukan penolakan, melainkan penyesuaian ulang. Vogue memilih melindungi otoritasnya daripada mengakomodasi tuntutan yang berpotensi menggerusnya. Dengan keputusan itu, majalah tersebut menyampaikan pesan yang tak perlu diucapkan. Dalam dunia mode dan kekuasaan, kendali tidak direbut, ia diberikan. Dan ketika seseorang mencoba mengambilnya secara sepihak, akses mulai menghilang tanpa perlu pamit. Namun ketika visibilitas terus meningkat sementara pengaruh justru menipis, apa yang terjadi selanjutnya? Jangan berkedip, karena kelanjutannya mengejutkan. Misteri memudar, eksposur meningkat. Bagi Meghan Markle, sorotan tidak meredup setelah ia meninggalkan keluarga kerajaan. Justru sebaliknya, sorotan semakin tajam. Wawancara demi wawancara, pernyataan demi pernyataan, kemunculan yang dirancang rapi, pesan yang dipoles, dan penjelasan berulang menjadi pola. Dari luar, ini tampak seperti momentum, namun di lingkaran mode dan media kelas atas, tafsirnya berbeda. Semakin sering ia tampil, semakin tipis pengaruh yang dirasakan. Dunia mode tidak menghargai frekuensi, ia menghargai pengendalian diri. Disitulah pergeseran terjadi. Setiap kemunculan besar Meghan hadir dengan konteks yang sudah lengkap. Motif dijelaskan, narasi ditegaskan, tujuan dirinci. Tidak ada ruang untuk tafsir. Dan dalam mode itu mematikan. Editor, desainer, dan penentu selera tidak ingin diarahkan tentang apa yang harus mereka rasakan. Mereka menginginkan ruang untuk menilainya sendiri. Ketika seorang figur publik mengendalikan setiap sudut pandang, setiap kata, setiap gambar, misteri yang mengangkat nilainya lenyap. Bandingkan dengan Catherine. Ia jarang tampil, jarang berbicara, hampir tidak pernah menjelaskan. Karena itu, setiap kemunculannya terasa lebih berat. Keheningan menciptakan bobot, jeda antar momen membangun antisipasi. Sebaliknya, kehadiran Meghan menjadi terus-menerus, akrab, dan dapat ditebak. Prediktabilitas ini penting. Ketika editor sudah tahu persis isi cerita, bahkan sebelum ditulis, minat pun surut. Saat nada, pesan, dan bingkai berhenti berkembang, rasa ingin tahu menguap. Seiring waktu, penampilan Meghan terasa semakin dikelola. Bukan momen spontan, melainkan pernyataan terjadwal. Bukan peristiwa budaya, melainkan rilis yang dikendalikan. Di titik inilah British Vogue mundur dengan senyap. Vogue tumbuh lewat jarak, bukan kedekatan. Ia tidak mengejar akses konstan untuk memvalidasi pengaruh. Justru sebaliknya, Vogue sejak lama menyukai figur yang dapat didekati secara selektif. Bukan mereka yang hadir di mana-mana sekaligus. Kelangkaan melahirkan otoritas, kejenuhan melemahkannya. Karena itu, Vogue tidak memberi ganjaran pada usaha yang terlihat jelas. Ia menghargai usaha yang menyatu dalam kepercayaan diri. Ketika semuanya tampak terlalu disengaja, ilusi tanpa usaha runtuh. Dan ketika ilusi itu pecah, ketertarikan mode cepat memudar. Narasi Meghan pun menjadi repetitif. Platform berbeda, tema sama, wawancara berbeda, bingkai serupa. Lama-kelamaan, ceritanya berhenti berkembang dan hanya berputar. Di ruang mode elit, pengulangan menandakan erosi, bukan pertumbuhan. Ini bukan soal popularitas, melainkan daya tahan. Vogue tidak mencari figur yang mendominasi tajuk selama satu musim. Ia mencari sosok yang bisa berdiam tenang di dalam budaya tanpa perlu penguatan terus-menerus. Catherine melakukannya secara naluriah. Meghan, semakin lama, tidak. Hasilnya bukan penolakan terbuka, melainkan sesuatu yang lebih merusak. Pendinginan perlahan, undangan berkurang, rasa ingin tahu editorial menipis, keheningan menggantikan antusiasme. Bukan karena Meghan menghilang, tetapi karena ia menjadi terlalu terlihat untuk tetap memikat. Itulah kebenaran yang tidak nyaman. Eksposur tidak mengembalikan misteri, ia menggantikannya. Dan ketika misteri hilang, bahkan platform paling berpengaruh pun berhenti mendekat. Mereka tidak berdebat, tidak menjelaskan,
Mereka hanya mengalihkan perhatian. Di titik inilah persoalan citra berhenti menjadi soal persepsi dan mulai menjadi struktural. Hidup di luar institusi kebebasan seharusnya menjadi titik balik. Meninggalkan tugas kerajaan dipresentasikan sebagai kemandirian, kendali, dan peluang dengan syarat sendiri. Pada awalnya itu tampak meyakinkan, wawancara berprofil tinggi, kesepakatan media besar, perhatian global yang terkunci. Namun seiring waktu, ada hal yang makin sulit diabaikan. Di luar institusi, bobot dari apa yang ditinggalkan mulai terasa. Fase pasca kerajaan datang dengan janji besar. Platform streaming, kesepakatan produksi, kemitraan eksklusif. Di atas kertas, tampak seolah daya ungkit hanya berpindah tangan. Dalam praktiknya, hasil mulai menipis. Proyek diluncurkan dengan antisipasi besar, namun kesulitan mempertahankan momentum. Penonton melonjak di awal, lalu menurun. Pemberitaan media berubah dari perayaan menjadi kehati-hatian. Tajuk yang dulu disebut terobosan perlahan bergeser menjadi pertanyaan. Pada saat yang sama, relasi mendingin. Undangan yang dulu datang otomatis kini bersyarat. Jika datang sama sekali, dukungan tak lagi diasumsikan. Ia harus dinegosiasikan. Di lingkaran elit, perubahan ini signifikan. Pengaruh yang membutuhkan penguatan konstan adalah pengaruh yang melemah. Ketika institusi mencium ketidakpastian, mereka berhenti sejenak, mengamati, dan seringkali melangkah mundur. Kebenaran yang tak nyaman adalah ini. Banyak otoritas awal Meghan tidak berdiri sendiri. Ia mengalir lewat kedekatan dengan mahkota, gelar, simbol, akses, dan kekuatan institusional berabad-abad di belakangnya. Ketika koneksi itu terputus, jaring pengaman menghilang. Setiap langkah perlu lebih banyak penjelasan. Setiap proyek memikul risiko lebih besar. Di luar monarki, tidak ada sistem yang menyerap dampak atas namanya. Bandingkan dengan Catherine, ia tidak mengumumkan kemitraan atau menjelaskan posisi. Institusi bekerja diam-diam di sekelilingnya. Dukungan bukan bersyarat, ia struktural. Ia diuntungkan oleh sistem yang dirancang menjaga kesinambungan, bukan memperbesar konflik. Meghan sebaliknya memasuki ekosistem di mana perhatian keras, tetapi loyalitas rapuh. Kesepakatan media menyingkap jurang ini dengan jelas. Perhatian mudah didapat, dukungan jangka panjang tidak. Platform bersedia menampilkan Meghan, namun jauh lebih enggan membelanya dalam jangka panjang. Ketika kontroversi muncul, dukungan melunak. Keheningan menggantikan antusiasme. Pergeseran ini bukan kebetulan. Korporasi seperti rumah mode dan majalah tidak berinvestasi secara emosional. Mereka berinvestasi secara strategis, dan strategi memihak stabilitas. Disinilah gagasan kebebasan menjadi rumit. Kebebasan berarti pilihan, tetapi juga eksposur. Tanpa institusi, setiap keputusan berdampak langsung pada Meghan. Tidak ada penyangga, tidak ada tradisi yang menyerap reaksi, tidak ada hierarki yang memberi bobot ketika momentum melambat. Kemandirian membawa visibilitas, tetapi juga isolasi. Dan isolasi berbahaya di industri yang bergantung pada jaringan. Pengaruh bukan semata soal bakat atau ambisi. Ia adalah soal keselarasan. Siapa yang tetap berdiri di samping Anda ketika minat mulai mendingin? Siapa yang diuntungkan oleh keberhasilan Anda? Dan siapa yang akan terdampak jika Anda jatuh? Di dalam monarki, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu bersifat tetap. Di luar monarki, jawabannya berubah dengan cepat. Ini bukan persoalan penyesalan. Ini tentang daya ungkit. Meghan membuat pilihan pribadi, tetapi dampaknya bersifat sistemik. Institusi tidak bereaksi terhadap niat, melainkan terhadap struktur. Ketika ia melangkah pergi, ia tidak hanya meninggalkan sebuah peran, tetapi juga sebuah kerangka yang selama ini secara diam-diam melipat gandakan kekuatannya. Inilah kenyataan yang dibaca dengan jelas oleh Vogue, rumah media, dan para penjaga gerbang budaya. Kebebasan memang menciptakan ruang, tetapi sekaligus memperlihatkan betapa besar beban yang selama ini ditopang oleh institusi tersebut. Dan begitu beban itu hilang, ketidakseimbangannya menjadi tak mungkin disembunyikan.
Jadi ketika perhatian ada di mana-mana, tetapi dukungan institusional tidak terlihat, mana yang sebenarnya menentukan siapa yang tetap berada di dalam lingkaran? Tetap bersama kami. Vapor versus perhatian. Perhatian itu keras, dan Meghan Markle masih mampu menghasilkannya dengan mudah. Namanya menjadi tren. Judul berita bermunculan, potongan video beredar hanya dalam hitungan menit. Namun, perhatian tidak pernah menjadi mata uang akhir dalam dunia mode dan media elit. Yang menentukan adalah vapor. Dan vaporlah yang menjaga akses ketika kebisingan mereda. Perbedaan inilah yang menjelaskan langkah Vogue. Institusi seperti British Vogue tidak mengejar sensasi. Mereka melindungi otoritas. Mereka menyelaraskan diri dengan figur yang tidak memaksa penjelasan, manajemen krisis, atau penyesuaian narasi tanpa henti. Vogue tidak membutuhkan gejolak. Ia membutuhkan kestabilan, dan kestabilan lahir dari vapor, bukan dari perhatian. Disinilah posisi Catherine menjadi jelas. Catherine, Putri Wales, tidak memicu ketegangan dalam institusi. Ia justru menguatkannya. Ia tidak memerlukan pembingkaian ulang, klarifikasi atau pembelaan naratif. Vogue dapat mendefinisikan pengaruhnya dalam satu kalimat dan melangkah maju. Para editor tahu persis apa yang ia wakili. Kesinambungan, pengendalian diri, dan keselarasan dengan struktur kekuasaan yang dirancang untuk bertahan lama. Kehadiran Meghan menciptakan dinamika yang berbeda. Setiap kemunculan besar mengundang penafsiran. Setiap wawancara membuka kembali perdebatan yang sebenarnya tidak direncanakan oleh platform. Media yang menampilkannya seringkali harus menanggung dampak lanjutan, dorongan balik, tuntutan klarifikasi, dan siklus lanjutan yang melampaui konten awal. Perhatian membanjir, tetapi vapor ragu-ragu. Dan ketika institusi ragu, mereka tidak berkonfrontasi. Mereka mundur secara perlahan untuk menghindari kelelahan asosiasi. Inilah perhitungan yang dibuat Vogue. Vogue tidak perlu membela Catherine atau mengkritik Meghan. Ia bahkan tidak perlu menjelaskan apapun. Ia hanya menyelaraskan diri dengan figur yang tidak membutuhkan penjelasan. Begitulah cara vapor bekerja. Ia bergerak senyap. Ia memilih siapa yang terasa aman untuk didampingi bertahun-tahun ke depan, bukan siapa yang mendominasi percakapan minggu ini. Meghan masih memiliki visibilitas, itu tak terbantahkan. Namun visibilitas saja tidak otomatis berubah menjadi kepercayaan institusional. Vogue tidak tertarik mengelola narasi atau menegosiasikan syarat. Ia lebih memilih subjek yang kehadirannya memperkuat kredibilitas tanpa usaha tambahan. Catherine melakukan itu dengan beroperasi di dalam sistem yang menyerap tekanan dan bergerak perlahan. Meghan menantang sistem secara terbuka, dan institusi jarang membalas tantangan semacam itu dengan vapor. Itulah sebabnya kontrasnya terasa begitu tajam. Satu perempuan membiarkan institusi berbicara untuknya. Yang lain terus berbicara atas namanya sendiri. Yang satu dilindungi oleh struktur yang meredam risiko. Yang lain menanggung konsekuensinya secara langsung. Vogue tidak menciptakan ketimpangan itu. Ia hanya mengakuinya. Dan pengakuan itu tidak dilakukan dengan suara keras, melainkan dengan presisi. Dengan menobatkan Catherine dan tetap diam soal Meghan, Vogue memperjelas di mana vapor berada saat ini. Bukan pada siapa yang paling menguasai perhatian, melainkan pada siapa yang paling mengurangi risiko. Bukan pada siapa yang menuntut ruang, melainkan pada siapa yang menyatu dengan ruangan itu sendiri. Inilah poin yang sering terlewat. Vogue tidak menilai kepribadian atau ambisi. Ia membuat pilihan institusional, dan pilihan institusional tidak bersifat emosional, ia bersifat protektif. Meghan tidak kehilangan perhatian, ia kehilangan vapor. Catherine tidak mengejar tajuk utama, ia mempertahankan kepercayaan. Dan dalam dunia mode serta media elit, kepercayaan selalu bertahan lebih lama daripada tren.